Sairiang balam jo baraba balam tibo baraba mandi sama membubuang kaduonyo. Sairiang salam dan jo sambah salam tibo salam kembali tabok rendong kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Iyo langkuangku jo niak mama alim ulama jo cadiak pandai nan gadang basa batuah kete indak ke basa buik namo gadang indak ke basa buik gada bai tujuo kepada bundo kandu alim papeh rumah nang gadang kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito dan juga kepada pemuda jo pamudi padik paga penjago kampung. Alhamdulillah di malam nangko di patang Salasa di malam Raba'a di hari nan ke-23 di bulan Zulqa'dah ampek balik ampek 21 Hijriah bertepatan di hari nan ke ampek balik di bulan Juli 2020 kembali bertemu bersama Ambo Sultan Dafrizal dalam acara Suluh Minang. Dan di studio kini ko lah hadir buya kita Buya Faisal Abdurrahman LCMA nan kamangupeh panjang jo lebah tema nak kita angkat pada malam nangko yakni nyo antara syukur nan jo sabar. Dan kami mengundang dan mengajak Nusanak Sadonyo untuk ikut dalam program kita di 08 Sabaleh 66 93338 dan melalui pesan singkat di 08 Sabaleh 66 93332. Yolah Nusanak kita sapa terlebih dulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa khabar Buya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Buya lah hadir di studio untuk mengupeh tema-tema yang akan kita angkat pada malam nangko. Nah, yolah Nusanak kesadonyo kita dengarkan terlebih dahulu paparan dari Buya kita ba'abana antara syukur nan jo sabako. Kepada Buya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Surau TV di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah di malam kini dalam acara kita yaitu Suluh Minang. Mudah-mudahan acara kita ko mampu menyuluhi iman kita, menyuluhi hati kita sehingga tarang jaleh nan galok jadi tarang, nan bengkok jadi lurus, nan lalok tajago, nan lalok dijagoan, nan kalau dijagoan. Itulah namanya sebuah suluh. Ya menerangi kegelapan. Setelihnya salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswah, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita jalani akan baik, akan selamat dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV di masa jauh berada, sesungguhnya kehidupan kita tidak akan lapih dari dua hal, dari senang susah, sakit sehat, lapar kenyang. Ya. Galak menangis. Artinya adalah segala sesuatu dalam agama awak Allah magih dua hal yang berlawanan itu pasangan.
Yang nama pasangan bukan hendak sama dah. Ya. Pasang pasti berlawanan. Kalau sama tu hendak pasangan namanya. Jantan batino itu pasangannya. Ya. Laki-laki produksi itu pasangan. Buruk elok itu pasangan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Baik buruk, surga neraka. Tentu saja ada gunanya. Ada gunanya masing-masing pasangan tadi. Sakit, apa gunanya? Supaya awak tahu bahawa nikmatnya sehat. Kau sakit aja, kau sehat aja taruh ya awak. Kemudian awak tidak pernah sakit, maka kita akan tidak terasa dewa nikmatnya sehat. Tapi ketika Allah datangkan penyakit dewa, kemudian kita merasakan apa yang sakit, disitulah terasa nikmatnya sehat. Oleh karena itu, nan mudeko memang perlu kita kaji. Bahas sebenarnya ketika datang nikmat ba'awa, ketika datang ujian ba'awa. Itulah ya yang ada dalam tema kita, yaitu antara syukur dan sabar. Sesungguhnya syukur dan sabar itu adalah dua solusi dalam menjalankan kehidupan kita. Tadilah kita katakan bahwasanya manusia tidak lepas dari dua hal. Susah senang. Kenyang lapar. Ya. Sakit sehat. Pada masing-masing posisi ada ya terapinya. Bersenang awak lakukan. Ya bersyukur. Kalau susah awak, apa yang awak lakukan? Ya bersabar. Syukur dan sabar ke apabila kita bisa meletakkan pada posisinya, pada tampaknya, insya-Allah bahagia awak. Bahagia. Akan senang ide awak. Keduanya harus, kalau lah tiba pada tampaknya, maka masing-masing harus kita letakkan di tampaknya. Kalau tidak, Allah tidak akan nagih keberkahan dalam hidup. Mari kita lihat yang pertama, yaitu bersyukur. Baku mangko bersyukur awak, karena syukur itu akan menambah nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baku perlu bersyukur awak, karena nikmat Allah itu banyak sekali. Nikmat Allah tidak bisa awak hitung. Mulai habis tinta awak, kini awak kerahkan semua tinta untuk menghitung nikmat Allah. Tidak akan bisa awak menghitung. Wajarlah sekiranya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Azza wa Jalla mengatakan, jika sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah dan Allah ajarkan kepada kamu, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kalau jasa orang kawa, awak bisa menghitung. Kalau orang berbaik kawa, awak bisa menghitungnya. Akan tetapi
nikmat Allah yang kita terima sepanjang hayat, sepanjang hidup, ya tidak bisa kita menghitungnya. Mulai dari awal kehidupan awak, tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak nikmat Allah tadi yang kita dapatkan. Namun sayang, banyak manusia yang lupa akan zat nan magih nikmat tadi. Banyak manusia yang tak takana adanya dah siana magih haratut tadi. Dan takana adanya ba'a menikmatinya. Ba'a basanang-sanang dia. Ada orang rumah gak 2 3 nikmati nikmat kekayaan hanya miliki. Hanya sebatas itu saja. Di hatinya dia tidak merasakan syukur bahawa namanya nikmatku adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya sebatas nikmat-nikmat dunia dan hampa dan kosong dari ruh jiwa. Karena dia tidak mampu untuk bersyukur. Mensyukur nikmat Allah adalah ibadah. Nah, ketika Allah agiah kita berbagai macam nikmat-nikmat yang tak terhitung, mengawak ajaran apa nak awak lakukan? Asyukru, bersyukur. Awak sakit, ya, lawak makan ube, minum ube, dalam kemudian tak kalau sehat, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, Allah menyembuhkanku. Syukur. Wujudkan syukur dengan kata-kata awak. Alhamdulillah. Allah dia kecukupan kita makan minum kebutuhan-kebutuhan pokok awak. Tak pernah awak kelaparan dah. Walaupun kini pandemi namanya. Kan tak pernah awak nak makan dah. Syukur. Jangan mencela awak. Pandemi dan mencela pemerintah je. Ya, singgung urip kada pemerintah je nan tokok dia. Awak ni menikmati aja. Kok ada dia awak yang tak cocok dengan pemerintah. Ada aturannya an-nasihah. Bukan mencela, bukan mencaci maki, tapi adalah an-nasihah. Syukurlah kita, negara kita masih ada pemimpin nan mawih negara awak. Kalau tak ada nan mawih lah, tu kacau. Barusan awak ada negara lah bubar. Negara awak ada lah dah. Pak Gubernur awak ada. Pak Wali Kota awak ada. Alhamdulillah. Ya. Adanya pemerintahan ya, sehingga mampu untuk menolong hidup hajat orang banyak. Allah lagi awak rezeki anak-anak nan taat. Ya dari segi pitih mungkin tak ada dah. Tapi dari segi anak, rezeki pun tak pitih cik dah. Ada orang yang degil rezeki je kesihatan. Dia nak sakit dah. Pitih nak ada. Makan naik sekali makan naik. Ada orang degil rezeki je pitih nak melimpah ruah. Tapi sayang, di banyak anak nak degil. Nak degil je Allah. Tetapnya syukur dia teh apa yang ada. Syukur dia teh apa yang ada. Anan wa rasakan syukuri. Tak boleh mengupik, tak boleh mencela. Karena mengupik dan mencela akan menjauhkan kita dari abdan syakura, hamba-hamba wa syukur. Bila kita cari kehidupan Nabi SAW dengan kesederhanaan beliau, dengan kehidupan beliau, dengan kondisi ekonomi beliau, sungguh kita
sangat prihatin dengan kehidupan Nabi. Kalau kita bandingkan dengan kita kini, lalu manga awak lain dibandingkan Nabi, susahnya beliau. Bahkan suatu ketika beliau bertanya ke istri beliau, "Lah ada orang kena makan pagi ke?" Tidak ada dah. Itu ketika pagi itu. Sikap beliau puasa. Artinya Nabi pun ada maksudnya dapurnya tidak berasa. Nabi, bayangkan. Nabi dan orang yang paling mulia dan masuk surga, dijamin masuk surga, ada maksudnya dapurnya tidak berasa. Awak tetap akan ada berasa. Jarang orang tidak berasa. Minimal nasi, makannya nasi sambal lado kan. Kamu berasa ya namun. Namun Nabi SAW hidup di atas kesyukuran. Dan syukur kau sendiri tidak akan bisa terwujud melainkan kita menyadari akan nikmat Allah. Dan kita berdoa kepada Allah agar dia rasa syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iko Nabi majan suatu doa. Karena syukur ko adalah karunia dari Allah. Tidak setiap orang bisa bersyukur dah. Makanya minta bantu kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk berzikir mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu. Maksudnya ibadah dan baiknya ibadah-ibadahku. Jadi di antara cara kita bersyukur kepada Allah dan minta bantu kepada Allah. Banyak kita nan lupa akan nikmat-nikmat yang Allah agiahkan. Dan nampak dia adalah musibah yang menimpanya. Nikmat Allah yang Allah agiahkannya banyak nak nampak dia dah. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah. Dalam setiap kondisi kita bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan pun tetap ada kita disuruh bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian, atas setiap kondisi. Ketika ada orang bertanya, sementara kita dalam keadaan suasana yang kurang menyenangkan, ada orang bertanya, "Ba kabar kini?" Lalu kita jawab, "Ba nampak kabar, ba kondisi ambo." Salah jawaban tak tu. Ba ana nampak yang ku. Salah. Kalau memang kondisi kita dalam keadaan tidak menyenangkan, ya mungkin usaha tadi gagal, ya, perdagangan kurang laku, atau sekiranya kita bangkrut, dalam kondisi bangkrut. Maka kita tetap apa? Ketika ada orang bertanya, tetap dalam kondisi terkatu, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Itu orang mukmin tadi, ketika dalam keadaan yang tidak menyenangkan tetap bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi lapang, dalam kondisi nikmat, dalam kondisi kita berada, insya-Allah ketika kita kondisi yang tidak menyenangkan, Allah akan bantu, Allah akan kenal kita. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi kita yang mulia dalam hadis beliau, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah.
Kenali Allah itu ketika Anda dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, dalam keadaan kecukupan, ya, dalam keadaan nikmat. Kenal kepada Allah dalam keadaan terkatu. Apa balasannya lagi ya? Ya'rifka fi syiddah. Inyo akan mengenalmu ketika kamu dalam keadaan susah. Namun yang kenyataan dan doa terjadi, banyak manusia lupa kepada Allah. Ketika Allah gia nikmatnya, nyo lupa kepada zat nan magih nikmat. Ketika dapat musibah, lu tak kenal Tuhan dia. Baru tak minta, salah. Cara umum itu salah. Dalam kita dia gia nikmat dengan segala apa yang kita rasakan, asyukru lillah. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Bahkan kondisi orang itu berbeda-beda dalam hal nikmat. Tetapnya bersyukur kepada Allah. Bawa kini dalam keadaan sakit tapi masih bisa berjalan. Orang dan kondisi masih bisa berjalan kok, masih bersyukurnya dibandingkan orang yang tidak bisa berjalan. Unzur ila man asfala minkum, kata Nabi. Wala tandur ila man fawqakum. Jadi orang yang kondisinya berada di bawah kamu, wala tandur ila man fawqakum. Dan kamu cari orang yang di atas kamu kondisinya. Bahwa ajdar, karena itu lebih pantas alla tazdiru ni'matallahi alaikum, supaya kamu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang kamu terima. Tidak meremehkan nikmat Allah yang kamu terima. Mencari nikmat Allah. Cari kondisi orang yang di bawah awak. Dan cari orang yang kondisi di atas awak. Kalau persoalan agama, akhirat, jangan cari ke bawah. Cari ke atas. Jangan cari orang yang tidak salat. Alhamdulillah, boleh salat. Orang tidak salat, sebulan tidak salat, boleh salat. Cari dalam urusan agama, wak cari ke atas. Alhamdulillah. Ya. Supaya apa termotivasi orang ko hebat, bahasa Arabnya santi, yang Qurannya apa, pun ada Allah. Caliak ke situ. Ya. Tak kelebihan awak caliak dah kalau ingin maju. Tapi kalau nikmat, urusan nikmat dunia yang kita rasakan, caliak ke bawah. Baku betul supaya kita bisa bersyukur tak ada nikmat dan Allah hadiahkan kawa. Itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyaknya mencela, banyaknya mopek, banyak syukur tidak ada. Yang kedua adalah persoalan tentang as-sabru. Jadi yang syukur tadi, di mana kita meletakkan syukur ketika dia nikmat-nikmat. Baik apa saja nikmat. Maka apa jalan keluarnya, apa yang kita lakukan ketika kita dah nikmat-nikmat yang banyak, baik atau nikmat yang ketek sampai yang banyak, as-syukru. Itu tampaknya bersyukur. Nah, kondisi yang kedua adalah ketika kita dihadapkan kepada musibah, beban dan barik, cobaan. Dan bola sebut tadi senang je sakit, ada masuk-masuknya. Ketika senang as-syukru, ketika sakit as-sabru. Sabar. Kayo aja miskin, ada maksudnya kita kayo. Dia kecukupan oleh Allah. Punya. Setelah itu beberapa waktu jatuh ke miskin. Apa yang kita lakukan ketika itu? As-sabru, sabar, as-sabawa. Itulah yang dinyatakan oleh Allah. Allah itu nyoba sama orang dan sabar.
Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang nan sabar. Dengan adanya kita bersabar terhadap apa yang kita rasakan, menahan diri tidak untuk mencaci, tidak pula mencela, mengharapkan balasan dari Allah. Ya Allah akan kuatkan hati awak. Allah akan kokohkan jiwa awak dalam menghadapi gejolak-gejolak kehidupan kini. Ya. Apalagi kini kok banyak orang nan ya ekonomi merosot. Anak di Bali maha dapat pitih ya membelanjanya sebentarnya, mencarinya payah, melanjutnya sebentarnya. Tidak ada warga pitih. Bawa lakukan as-sabru, sabar. Ini bahasanya rezeki waktu lah adu. Allah ditentukan oleh Allah. Namun kita perlu bersabar. Kalau tidak sabar kita menjalankan kehidupan di dunia kok, atau menjalankan ajaran agama, kita bisa jauh dari Allah. Wah, tatkala kau je kehidupan nambu kah? Ya, berdoa lagi pagi petang, tapi dik ada kerja. Akhirnya apa? Meninggalkan doa. Cuma mau berdoa, cak nak berdoa deh. Sabar dulu, bersabar. Barangkali Allah alun magih dewa rezeki wa alun Allah agih rezeki waktu lah ada. Barangkali pula Allah alun turunkan rezeki kawak untuk menguji keimanan awak. Sajadi kau Allah agih rezeki awak, kau Allah cukupkan kita rezeki awak. Awak akan menyombongkan diri di hadapan Allah. Ada hikmahnya. Pokoknya perlu kita bersabar dalam menjalankan kehidupan. Innallaha ma'as sabirin. Fasbir sabran jamila. Bersabar dengan sabaran dan indah. Sabar dan sabarku para ulama membagi kepada 3 macam. As-sabru yang pertama, sabar yang pertama. As-sabru 'ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan. Dalam melaksanakan ajaran agama kau, ya, itu adalah taat. Wajib kita sabar. Menegakkan salat 5 waktu dengan khusyuk, perlu bersabar. Melaksanakan sunnah Nabi yang di saat kini kau, orang-orang yang dianggap mengamalkan sunnah dianggap aneh oleh masyarakat, oleh orang, maka perlu bersabar. Karena Nabi lah mengatakan, bada al-islamu ghaliban. Islam itu datang dalam keadaan asing yang aneh. Fasayaudu ghaliban kama bada'a. Makanya nanti akan balik asing sebagaimana munculnya dahulu. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang dianggap asing tadi. Aneh tadi. Kau baru bahasa. Kok nyekecian orang awak sasek. Apakah awak akan melawannya dengan mengatakan antum yang sasek sebenarnya? Nah, perlu sabar. Orang yang sabar kau tidak membalih ya, keburukan dengan keburukan. Ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Sekiranya orang-orang jahil ya mengecek dia dengan tuduhan-tuduhan menjelek semacamnya, maka orang yang sabar aku mengatakan qalu salama, yang mengecek dengan penuh keselamatan, kedamaian, tenang, tidak melawan sikap kasar jo kasar tadi. Maka sabarlah kita di masa kini ko kita bersabar. Anak-anak kita ya di rumah, berkumpul di rumah, kadang-kadang ya emosi timbul selaku orang tua mencari tingkah laku anak, maka bersabar. Kau pula mungkin saatnya orang tua berkumpul lama-lama di rumah, perlu bersabar.
Sabru, sabar itu adalah hiasan. Sabar itu adalah cahaya. Orang sukses karena nyoba sabar dalam menggapai cita-citanya. Namun orang tidak sabar, orang yang tagageh saja, ini tidak akan bisa berhasil di dalam menjalankan kehidupan kita. Maka kita perlu bersabar. As-sabru 'ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Apa saja yang itu sifatnya ketaatan, ada perintah, lalu bersabar. Yang kedua, as-sabru 'alal muharramat, sabar atas perkara yang diharamkan. Untuk tidak mengikut yang haram tadi. Banyak makan makanan yang lezat, tapi ini mengandung babi bumbunya kan. Awak teragak makannya. Ya sabar awak. Tahan diri kita untuk tidak menikmati, untuk tidak makannya. Walaupun lama rasanya. As-sabru 'alal muharramat, sabar di atas perkara yang diharamkan. Atau maksiat. Ada keinginan awak untuk berbuat jahat, ya, untuk hasad ke orang lain. Ketika itu keinginan kita redam, kita rendam habis-habis, kita hilangkan. Maka itu ada satu bentuk sabar. Orang-orang terdahulu, para nabi, ada orang-orang yang sangat bersabar. Karenanya mereka itu ada orang-orang yang sukses, namun ujiannya baik. Karena semakin tinggi iman seorang, semakin gadang ujiannya yang rasakan. Karena memang untuk mengaku beriman kau tidak mudah. Banyak hal yang kita harus perbaiki. Ahasiban nasu ayyutaku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengiru dengan mudahnya mengatakan amanna, kami beriman, kami Islam, kami lah beriman gua. Wa hum la yuftanun, sedangkan lalu diuji oleh Allah. Maka keimanan yang sesungguhnya adalah keimanan yang ada ujiannya oleh Allah. Tahunya kuat wa iman kau setelah ada ujian. Nanti kalau ada ujian, alam tentu awak iman awak leh. Nanti kau datang badai bergelombang, menggelombang menimpa kehidupan awak. Nanti kau itulah kita iman awak diuji oleh Allah. Ayo awak bersabar tahu atau indah. Maka dua perkara tadi, syukur je sabar tadi, ada tampek-tampek, letakkanlah pada tampeknya, insyaAllah awak selamat. Dan untuk bisa meraih syukur, bisa meraih sabar, ya memang ya dengan kita belajar agama, mendengar kajian, mendengar penjelasan Al-Quran dan Sunnah, jalan untuk menggapai sabar itu ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat. Bahasa banyak para nabi, sabarnya para sahabat. Dan ketiga, bentuk sabar yang terakhir, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar di atas ketentuan Allah, takdir Allah yang tidak menyenangkan. Bahkan kita katakan menyenangkan, takdir Allah itu menyenangkan, tidak perlu menyabut-nyabut. Inilah lama. Dan wak sabut itu adalah yang tidak lama. Kalau lama sama kita maklumi. Yang tidak menyenangkan, takdir yang tidak menyenangkan. Ana menimpa diri awak kini ko dari hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar gitu. Ya. Nahan diri untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kaji kita kesempatan ini bermanfaat, ya, pengantar kajian kita tentang syukur dan sabar yang memang banyak di antara kita jauh dari dua sifat tadi. Sifat bersyukur
sifat sabar bantuannya adalah mudah. Tapi dalam praktek lapangan banyak gitu yang hamba-hamba yang kufur nikmat. Ya, kemudian banyak gitu yang tak sabar dalam menjalankan praktek-praktek kehidupan kita. Oleh karena itulah memang sengaja kita angkat tema itu untuk mengingatkan kita bahawa kita bisa jadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dan bisa sabar dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani itu. Karena sesungguhnya sebaik-baik tampil yang akan kita dapatkan nanti bagi umat Nabi yang berhasil adalah al-jannah, surga dan sebaik-baik tampil. Jika yang bersyukur kepada Allah, jika yang sabar, insyaallah surga menantinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman LCMA dan lah mantan kepada kita tema yakninya antara syukur dan sabar. Jadi bahwasanya syukur itu berisi kesabaran dan kesabaran menuntut adanya rasa syukur. Bila kita senang itu kita bersyukur dan bila kita susah kita mesti bersabar. Beliau mengatakan tadi, kuatnya iman seseorang itu akan tatliye jikalau dengan adanya ujian. Nah, maka kaum muslimin dimuliakan oleh Allah untuk mendalami tema kita pada malam nangko, kami mengajak sanak sadonya untuk dalam program kita di 08 Sabaleh 66 93338 dan melalui pesan singkat di 08 Sabaleh 66 93332. Baik. Nah, sambil menunggu teleponan masuk Bu ya. Kita cuba cari lihat dari pesan SMS dan masuk pada kita pada malam kini. Dari 082 Balian 6 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo selalu berdoa kepada Allah. Tapi doa ambo alun juga diijabah di Allah. Jadi apa yang harus ambo lakukan, Ustaz? Itu sesuai kaji awak. Ada kalanya doa kita alun dikabulkan oleh Allah. Diuji keimanan kita dahulu. Diuji kesabaran kita dalam doa tadi. Baik sabar atau tidak. Akan ada dua hasil nanti. Nyo akan meninggalkan doa atau terus berdoa. Kalau nyo meninggalkan doa, berarti nyo tidak sabar dah. Iya. Tapi kalau nyo berdoa terus, tapi berharap akan nikmat Allah nan lagi ya, berarti nyo termasuk orang nan bersabar. Nah, jadi bersabarlah. Ketika doa nan Bapak lakukan itulah pahala tu. Alun dikasihkan dakwah lain tapi berdoa saja wak dapat pahala. Kemudian ya ada kalanya doa waktu tidak diijabahkan sebabnya. Kita cari penyebabnya. Kalau bisa jadi karena dosa awak masih banyak. Kalau itu yang terjadi, tobat awak. Tobat kita dosa awak. Maksiat yang kita lakukan. Tobat kita. Itu terhalang. Ada kalanya doa itu memang dikabulkan oleh Allah karena diuji iman. Ada kalanya terhalang dikabulkan doa awak, dia ada penghalang. Nah, kita kikis habis penghalang doa tadi. Kalau kita berdoa tapi kesyirikan masih kita lakukan juga atau keyakinan syirik masih ajaran pada diri kita, maka itu adalah penyebab tidak dikabulkannya doa awak. Atau kita masih banyak menipu orang, mengurangi timbangan, takaran dalam praktek jual beli awak. Berarti kau penghalang dikabulkan doa, berarti tinggalkan satu yang muamalah yang haram, tinggal. Kalau kita dosa-dosa, maksiatlah kita tinggalkan sadonya. InsyaAllah doa Bapak Ibu yang bertanya akan makbul. Walaupun nanti akan dia gih dunia ko, di akhirat dia gih ya Allah. Balasan dari doa yang kita lakukan. Wallahu alam bissawab. Ya, jazakumullah khairan Bu ya. Jawabannya selanjutnya kita angkat kembali teleponan masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia Sultan Pak, di mana Pak? Oh, di Pasaman Ustaz Abu Fajar. Abu Fajar di Pasaman. Silakan Pak. Silakan Pak. Ikut Ustaz kan, ketika mau dapat musibah Ustaz kan,
Ya. Hamba selalu bersabar, Ustaz. Namun di dalam kesabaran itu, Ustaz, Ya. datang cobaan, Ustaz. Jadi apa yang harus dilakukan, Ustaz? Itu saja Abu Fajar ya. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat musibah lain tarui bersabar Bu ya. Tapi di balik dalam sabar tu cobaan kau datang juga tarui yang harus dilakukan ya Bu ya. Karena cobaan lainnya. Ya. Berarti datang ujian berikutnya, yang harus kita lakukan tambah pula sabar dia. Kita tingkatkan tadi sabar Ya, gitu. tingkat sabar tadi. Nah, sambil baik itu meminta kepada Allah, kalau sabar kau kurang sesabar, minta kesabaran kepada Allah. Mohon kesabaran kepada Allah. Karena sebagaimana syukur Nabi juga doa kepada Allah agar dia sifat syukur, sabar itu aja. Ya Allah, ya lagi kesabaran ambo. Lagi ambo kesabarannya Allah. Karena tidak setiap orang dia sifat sabar tidak. Iya. Lainlah tingginya ilmunya, lah tinggi tingkat pendidikannya, punya nak sabar dalam menghadapi persoalan. Karena sabar itu adalah nikmat yang Allah bagi kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang namu untuk meraih sifat sabar tadi. Tak dia ke sembarang orang. Adalah orang-orang yang utama. Nah, kalau ingin kita jadi orang-orang yang tamu-tamu, yuk kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya, meninggalkan dan dilarang. Dan hidupi diri kita dengan cahaya ilmu. Ilmu tambah amal. Dan ikhlaskan diri kita dalam menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Jadi apa yang menimpa bapak tadi, alun sebagaimana yang menimpa nabi nai, para nabi. Ya, si ketek betul. Kalau kita ditimpa musibah kini kemudian kita bandingkan musibah-musibah yang terjadi pada diri para nabi, musibah para nabi sangat lebih dahsyat. Asyadul bala al-anbiya. Sabarik-barik musibah itu ada musibah yang dirasakan oleh para nabi. Aku tarihlah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ada nikmat Allahnya lagi ya. Dan baik itu pula dakikkan diri kita kepada Allah. Karena hanya Allah yang akan membuka sesuatu. Allah yang akan menyelamatkan awak. Allah yang akan menolong awak. Allah yang akan membantu awak. Ayo dakikkan diri kita. Wah, aku alun-alun jo dapik lagu ya. Kadang-kadang bola masuk putih asa, jangan putih asa. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kamu merasa putih asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Mungkin nanti akan jaga nih rahmat Allah pada awak. Alun kini deh, diuji kesabaran gitu. Oleh karena itu, pintu-pintu rezeki itu banyak sekali. InsyaAllah rezeki itulah sudah kita tentuan yang Allah hadiahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan Bu ya jawabannya. Mudah-mudahan Abu Fajar di Pasaman diberikan selalu kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan keluar dalam setiap musibah yang menimpa beliau. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Josia Sultan di mana Pak? Dari Palgunadi ini di Bangkinang Kuwo, Pak. Di Bangkinang. Silakan Pak. Iko, kecil orang tu sabar tu dah dua tehnya. Sabar tu berapa teh katanya. Batu Ustaz berapa teh itu. Kecil orang banyak kan. Itu aja lah Pak Buya. Tolong apa pencerahan Pak Buya. Jadi insyaallah. Baik, terima kasih Pak Nafi di Bangkinang Riau. Sabar memang sabar tadi itu tampu batih. Jadi batih kesabaran itu nak ada. Maka betul. Kalau sekiranya lebih batih kesabaran awak tentu kalau ada awak yang punya tangan gadang tangan awak tinju awak tu buat tinju orang tu lain. Habis batih kesabaran.
Sabar bukan berarti kalau agi pipi kanan tanpa pipi kanan agi pipi kiri bukan itu sabar tadi. Hak ya harus kita raih dulu. Nah, oleh karena itu sabar itu tidak ada batasannya. Kalau ada batas sabar berarti habis itu nak sabar lagi gitu. Iya. Habis itu nak sabar. Sabar itu tanpa batas. Tidak ada batas. Allah uji keimanan awak dengan kesabaran. Kalau Allah sekiranya kita dapatkan yang kita inginkan, buah dari kesabaran tadi. Contoh kini ke masa pandemi kan, banyak hal-hal yang kita tidak senang, tidak suka. Apakah kesabaran awak habiskan lah berakhir? Tidak, tetap kita sabar dalam menghadapi musibah. Musibah memang tidak menimpa awak dah, tapi menimpa orang lain. Maka kita bersabar dalam hal apa? Dalam hal mengikuti aturan-aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya pakai masker. Bersabar. Apa gunanya awak memasker tadi? Untuk ya memutih ya masuknya virus. Bersabar awak. Dan perlu awak memasker, berlubang masker itu merokok awak kan? Tak sabar. Jadi pada Bapak Ambo dan bertanya, sabar itu tidak ada batasannya. Namun jangan sampai salah mengartikan. Ya, kalau sekiranya awak bersabar kau tidak membalih. Ya. Tetap awak sabar. Kalaupun awak membalih kezaliman orang dengan cara yang benar, itu ada bagian dari kesabaran. Namun jangan balih kezaliman dengan kezaliman. Anda boleh ada. Jangan balih dengan kezaliman orang dengan berbuat zalim pula kayaknya. Tapi balik kezaliman itu dengan apa? Keadilan. Nah, itu bagian dari sabar. Nabi kita yang mulia 23 tahunnya berdakwah. Ketika dakwahlah tersebar, apakah Nabi menghilangkan kesabaran? Tetap Nabi bersabar. Ya, karena persoalan-persoalan ini, persoalan dakwah, persoalan agama masih tetap ada yang rasakan. Maka butuh namanya sabar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan ya jawabannya. Selanjutnya kita angkat teleponan masuk. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa siapa di mana Pak? Sultan Rajo Endah di Sungai Landai, Ustaz. Rajo Endah di Sungai Landai. Silakan Pak. Ikut bawa akaba kurban Ustaz. Ya. Ada hubungannya ke kurban sekitar apa ke kurban itu termasuk ada suku awak sudah tuci apa bacuan menyembelih kurban terupa Bismillahirrahmanirrahim apa tambahan belakangnya. Itu saja Ustaz. Ya, itu saja Pak ya. Bismillah Allahu Akbar. Tambahan kan ada tambahan belakangnya apa itu gitu. Ya, baik. Untuk dariku dan ahliku itu bahasa Arabnya apa gitu. Ya. Itu apa kok kurbanku bentuk rasa syukur seorang muslim gitu. Ya, baik. Ya, itu Ustaz. Yep. Assalamualaikum jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Sultan Rajo Endah di Sungai Landai Bu ya. Iya. Kurban apa kota masuk ko rasa syukur Bu ya. Kemudian apa doa yang dibaca Bu ya untuk menyembelih. Ya, kurban adalah mewujudkan syukur kepada Allah. Dan nikmat-nikmat yang bahagia. Dan ingat kita berkorban itu ada tujuannya untuk taqarruban ila Allah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah lagi nikmat yang banyak kawan. Nikmat yang tidak ada taruhnya. Maka berkorban lawak. Gunanya untuk bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan kita berkorban,
Dengan sebagai tujuan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmat tadi. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kamu menghitung nikmat Allah tadi. Jadi korban itu wujud syukur kita kepada Allah. Dan insya Allah Ta'ala harta yang kita miliki itu tidak akan habis disebabkan korban yang kita lakukan. Malahan ya, dengan kita berkorban akan bertambah nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya adalah apa doa menyembelih korban. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ada tambahan seketik. Ya, Allahumma hada an fulan. Sebutkan namanya. Ya Allah, hada korban ko ya, dari si fulan. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hada an fulan. Ya. Maka itu ada ya, itu tambahan. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ini dari korbannya si fulan. Sebutkan nama orangnya. Ada pembacaan-bacaan setelah itu, tidak ada bacaan khususnya lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada an fulan. Ya. Nabi SAW berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Dulu korban beliau. Kita tidak cukup dulu. Tidak ada kemestian untuk dua. Cukup kita korban satu ekor kambing. Atau sekiranya tidak ada sapi dengan korban bertujuh. Jadi doa yang mengiringi menyembelih tadi, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian katakan dalam doa tadi, Allahumma hadza an fulan. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah iku pahala an fulan, dari si fulan, untuk orang tuanya. Dari si fulan, ya. Allahumma hadza an fulan, iku dari si fulan, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Buya Faisal dan juga Pak Sultan Rajo Endah yang telah memberikan pertanyaan. Kita cari pesan singkat beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo bertanya Buya, apa bana pernikahan harus diulang jika ternyata istri ambo nanambo nikahi hasil dari hamil di luar nikah? Karena orang tuanya dulu menikah dalam keadaan mengandung istri anak. Sedangkan setahu ambo, kalau dalam keadaan hamil tu indak boleh menikah sampai selama rahim belum kosong. Dan anak yakin orang tuanya ko menikah karena ingin menutupi aib. Maka dari itu mereka tetap menikah dalam keadaan hamil. Kalau memang harus diulang pernikahan ambo, ba'a caranya Buya. Dan kemarin konan yang menikahkan ambo adalah bapak biologisnya tuh. Terus sampai kini ko ambo lah punya anak perempuan satu. Bagaimana status anak ambo ko Buya? Terima kasih Buya, sebab butuh bana jawaban Buya, sebab ambo sangat tagaduh pikiran ambo kini ko. Menikahkan ya dalam keadaan hamil atau menikah, beda menikah dan menikahkan ya. Kalau menikah untuk diri awak, kalau menikahkan untuk orang lain ya. Menikah ketika hamil ya, berbeda pendapat para ulama dalam hal itu. Di antaranya adalah di antara mereka mengatakan menikah dalam keadaan hamil itu tidak boleh sampai melahirkan. Keluar melahirkan tadi, keluar janin tadi. Ya. Sebagian ulama mengatakan pembolehan menikah dalam keadaan hamil. Apakah itu yang menikahkan itu adalah yang menikahinya, yang menghamilinya atau orang lain, ya.
Ini mengatakan beliau anu pengaruhnya ketika itu tidak ada. Anu saja anak nan dari hasil hamil tadi memang itu adalah anak hasil zina tadi. Iya. Ya. Pengaruhnya tadi tidak ada kehamilan tadi ya sudah hamil. Kalaupun mani nama masuk setelah itu tidak mempengaruhinya. Sebabnya lah membuahi juga. Lah membuahinya. Kau ada jatra ulama nan membolehkan menikah wanita menikahi wanita dan hamil. Namun di antaranya ada yang menguatkan kalau orang dan laki-laki yang menghamili untuk menikahnya itu lebih berhak. Ya, lebih berhak. Jadi berarti kalau sekiranya wanita aku adalah hasil dari hubungan gelap dari orang tuanya dahulu, wanita aku kan anak bayi kok, kemudian gadang pula nikah pula. Jadi apa pertanyaannya? Jadi hubungan gelap abak jua maknya tadi lah iyalah anak parusi. Ya. Nan niko nan jadi istrinya gini ya. Dan tukang bertanya kok. Ya. Menikahnya. Cuman nan menikahkan kok apa biologisnya tadi ya. Wah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Coba konsultasi balik kepada KUA atau pengadilan agama. Supaya nanti dinikahkan balik atau apa. Coba nanti konsultasi dulu kalau memang cuma dia itu. Ya, sebabnya lah punya anak lo surang bu ya. Kalau kita katakan berzina, tidak perlu ada teman ada masalah dalam hal tadi itu mungkin ditetapkan oleh pengadilan. Coba dulu sarankan untuk mendatangi pengadilan agama supaya nanti ditetapkan wali apakah dinikahkan oleh KUA wali artinya ya dinikahkan oleh KUA wali atau apa. Wallahu alam. Ya, jadi terima kasih Bu ya. Jadi datanglah ke KUA atau pengadilan agama untuk menanyuan hal itu. Iya. Nah, itu. Aturan negara tentang itu. Coba dianukan. Ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan selanjutnya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dan kabotanyuan Bu ya. Apa ada akibatnya jo iman kita jika kurang bersyukur Bu ya? Yang kedua, apakah kita harus solat taubat jika kita berbuat dosa kepada Allah? Terima kasih Bu ya. Akibat dari keimanan kalau kita nak bersyukur jalih. Akibatnya iman kita akan melemah. Kalau tidak ada syukur, lemah iman. Orang yang bersyukur kepada Allah sementara imannya semakin kuat. Ya. Dengan apa nanti rasakan, nanti terima dari apa, dari nikmat-nikmat Allah, kemudian syukuri dengan secara lisan, kemudian syukuri dengan pengakuan dalam hati kepada nikmat Allah, kemudian syukur dengan perbuatan anggota tubuhnya, maka akan kuat imannya. Sebaliknya ketika tidak bersyukur akan muncul apa? Kufur nikmat, lawannya kufur nikmat. Kalau kufur nikmat mengingkari nikmat-nikmatnya Allah lagi ya, tidak ada kaitannya dengan Allah dah, lupa dengan Allah. Yang merasa bahasanya nikmat-nikmat yang dapatkan itu adalah hasil jadi payahnya. Aku akan berefek kepada iman tadi, bahkan kufur nikmat. Ya. Kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Ketika nak bersyukur, apa timbal baliknya? Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu jauhi sifat kufur nikmat, terus kita tagakkan sifat syukur nikmat. Apa tadi yang kedua pertanyaannya? Yang kedua, apakah kita harus solat taubat ya? Setiap membuat kesalahan ya? Tidak, mesti istighfar. Istighfar kepada Allah SWT. Menampun kepada Allah tidak dosa-dosa. Inilah astagfirullah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah. Ya, fil yaum dalam sehari akthar min mi'ati marrah, lebih dari 1 kali. Ya, beristighfarlah kita kepada Allah. Tidak dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak mesti kita saat taubat. Ya.
Walaupun tidak tahu tentang belum kaji dalil kesahihan saat taubat tadi, namun yang jelas kita diajarkan banyak istighfar dari dosa-dosa yang kita lakukan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan terakhir Bu ya, jawab pertanyaan malam kini Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ambo bertanya Bu ya, ambo punya anak laki-laki bertiga. Anak saya laki-laki bertiga. Ya. 2 masih SD, yang kecil meninggal. Saya mau akikahkan sekaligus dengan 3 ekor kambing. Apa boleh Bu ya atau bagaimana? Apa solusinya Bu ya? Yang kedua, apakah boleh akikah 7 ekor kambing diganti dengan sapi? Terima kasih Bu ya. Yang mengakikahkan anak yang sudah usia sudah lewat dari masa akikah tidak lagi diwajibkan. Sebagaimana wajibnya yang ketika dia mampu. Akan tetapi ketika dia mau untuk tetap juga untuk berakikah, tidak mengapa ya. Meskipun dia sudah usia ya tahunan atau belasan tahun atau masih SD, sebagai wujud syukur nikmat. Karena akikah itu sebenarnya adalah dalam kaitan dengan kelahiran. Awak lah gadang akikah ya kan. Kelahiran awak sebenarnya. Tapi kalau sekiranya yang akikah itu, maka sebagian ulama membolehkan. Karena sebagian orang berpendapat dengan dalil yang tergadai tadi. Iya. Tergadai tadi, maka tidak mengapa, silakan kalau dia ingin berakikah juga. Kemudian tadi poin kedua, apakah boleh menggabungkan 7 akikah menjadi sekue sapi ya? Yang rajih sini, yang kuat ini tidak boleh. Karena akikah itu telah tertentu. Ya, dengan kambing. Kalau ada riwayat dari hadis Nabi dan sahabat akikah dengan sapi. Lalu ada riwayat hadis lain. Akikah dengan kambing. Ya. Kalau sapi itu korban namanya. Korban. Jadi yang lojih itu enggak. Ya, akikah dengan kambing, korban budi aja sapi juga kambing. Wallahu alam bishawab. Iya, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman LCMA, dan lah mengupi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk pada malam kini. Di antara tema kita adalah sabar dan musibah dan sabar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita bersama, bahwasanya antara kesabaran ada hubungannya dengan keimanan awak. Maka oleh sebab itu mari kita selalu tingkatkan keimanan awak sehingga kita bisa untuk mengamalkan kesabaran awak. Nah, di antara sabar, kalau ketika kita dapat nikmat kita bersyukur, dan ketika kita mendapat ujian kita bersabar, dan kita harus mengikuti dan mencontoh daripada amalan-amalan Nabi dan Rasul yang mereka lebih besar ujiannya yang diberikan oleh Allah. Namun mereka juga diajarkan kepada kita bahwa beliau juga bersabar di dalam menjalankan ujian yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dilepaskan dari ujian dan diberikan kita kesabaran hendaknya dalam setiap musibah yang menimpa kita. Demikian yang bisa kita hantarkan pada malam nangko, mudah-mudahan berfaedah. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu kasadonyo. Mari kita tutup dengan doa fatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.